Sobat Budaya. 500 meter di sebelah timur laut Candi Jedong, terselip di antara rumah-rumah penduduk pada sebidang tanah yang kosong, berdirilah Candi Pasetran. Tak tahulah kita kenapa disebut Candi Pasetran, tapi yang jelas candi ini tidak mencirikan candi sebagaimana umumnya candi-candi Jawa Timur. Berubah sebuah bujur sangkar ukuran 5,5 meter kali 2,8 meter, candi ini hanya tinggal kaki dan sebagian badannya saja. Terbuat dari bata merah dengan ukir-ukiran hiasan ornamen berupa wajik, candi ini masih mengundang pertanyaan hingga sekarang, untuk apakah sebenarnya? Dalam keadaan ini bisa kita lihat bahwa Candi Pasetran rusak binasa karena gilasan roda zaman selama berabad-abad yang tak mampu dia lawan, karena memang terbuat dari bahan yang rapuh, berdiri di tanah lembab seperti ini yang begitu subur, dan kemudian juga dilindungi oleh banyak pepohonan. Di antaranya di depan sini terdapat pohon mangga yang begitu besar yang tumbuh sejak puluhan tahun yang lampau. Dan candi ini seperti yang keadaannya sekarang, bagian kanan sana pernah runtuh dan kemudian diperbaiki. Akan tetapi dari bekas-bekasnya yang ada, kita masih bisa membayangkan atau memprediksi bahwa di masa lampau tempat ini pun begitu banyak dihuni oleh manusia. Bata-bata kuno masih ada di jalan sana, di bawah jalan sana masih terpendam, juga di berbagai tempat di sekitar tempat ini. Yang keberadaannya sebenarnya masih tetap kita perlukan, namun apa daya, gilasan roda pembangunan tanpa ampun melanda daerah ini. Kini sebagaimana kita lihat puing-puingnya yang ada. Dan dari puing-puing ini sebenarnya tak banyak yang bisa kita pelajari. Namun demikian bukan berarti tidak ada sesuatu yang berharga untuk kita simak dari keberadaan candi ini. Dari candi inilah kita bisa tahu juga bahwa di masa lampau manusia bukan hanya mendirikan candi sebagai tempat pemujaan atau candi sebagai pintu gerbang di daerah Jedong, melainkan juga sebagai tempat yang kita tak tahu apa sebenarnya gunanya. Yang jelas tempat ini ada fungsinya di masa lampau. Kita akan coba lihat di bagian dalamnya. Inilah bagian dalam Candi Pasetran. Secara etimologis, Pasetran sendiri berasal dari kata setra, tempat mengangin-anginkan, dan biasanya yang disetrakan itu adalah jenazah. Tak tahulah kita dari mana kata itu didapat. Yang jelas bagian dalamnya adalah seperti ini. Sebagian masyarakat yang tidak tahu menganggap daerah tempat ini adalah sebagai makam. Dengan adanya beberapa jajaran batu berukir yang diperkirakan adalah nisan. Tetapi jelas bukan batu nisan. Karena batu-batu ini sebenarnya adalah berasal dari sebuah candi yang pernah dulu berdiri di tempat ini. Apakah batu-batu ini dulu merupakan bagian dari Candi Pasetran? Hingga kini kita tidaklah tahu. Akan tetapi besar kemungkinan bukan. Karena Candi Pasetran sendiri yang kita lihat sekarang, badannya dan kakinya berupa bata merah, sehingga tak mungkin ada batu andesit pada bagian atasnya. Hanya kakinya dan sebagian badan Candi Pasetran ini saja yang masih ada. Selebihnya adalah kosong, ruangan kosong seperti ini yang tak tahulah kita digunakan sebagai apa dahulu kala dan apa isi candi ini dahulu kala. Apakah semacam suatu biara kecil dan sebagainya, hingga kini kita belumlah mendapat keterangan. Namun demikian, kalau kita teliti badan candi yang
banyak ukiran-ukiran indah di luar sana, kita bisa melihat bahwa tempat ini cukup mulia di tengah masyarakat. Dan masyarakat di sini adalah masyarakat yang sudah ribuan tahun yang lalu tinggal. Masih banyak bata-bata kuno seperti ini bata-bata kuno ini. Sejak zaman Majapahit, ciri khas zaman Majapahitnya masih ada. Ini ciri khas bata dari zaman Majapahit. Ada beberapa ukiran. Dan di seantero candi semacam ini adalah bata-bata Majapahit yang umurnya lebih kurang 700 tahun lebih. Dan bata-bata semacam ini hampir merata di sekitar candi sini, termasuk di jalan desa ini maupun di bawah-bawah rumah penduduk serta di kebun-kebun sana. Bata-bata seperti yang ada di Candi Pasetran ini begitu banyak masih tertinggal. Dari situlah kita memperkirakan bahwa tempat ini dahulu kala memiliki arti penting di tengah masyarakat. Kini tentu saja kita bisa melihat keadaan serba memelas, serba mengenaskan. Candi ini hampir tiada mendapat peduli dari masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, batu-batu ini disusun hasil pemugaran dengan niat baik sejak beberapa tahun yang lampau. Dan tentu saja tak mungkinlah untuk menyambung kembali candi ini sehingga badan candi pun menjadi utuh plus atapnya. Karena memang candi ini sudah runtuh entah sejak beberapa abad yang lampau. Bata-bata ini, batu-batu andesit ini dikumpulkan dari tempat-tempat di sekitar sini. Ada berupa dua rajala, itu kita lihat potongan dua rajala. Ada potongan semacam ratna yang biasanya pada bagian atap candi, serta ini bagian atap candi juga, dan beberapa batu-batu yang lain termasuk ini jenang pintu yang tentunya bukan berasal di daerah ini. Dari batu-batu ini kita pun dapat menarik kesimpulan bahwa pada zaman dahulu kala, pada zaman Majapahit, di daerah Jedong sini, di Dongotan Mas ini, tentunya ada beberapa candi, termasuk diantaranya candi-candi yang batu-batunya ada di sini. Tapi candi-candi tersebut sudah tidak ada dan tiada bekasnya lagi. Yang tertinggal hanya kini Candi Jedong seperti yang kita kunjungi tadi, dan kemudian Candi Pasetran yang sekarang kita sedang berada di dalamnya. Candi Pasetran tak urung merupakan tanda bahwa pada masa lampau bangsa ini pun mampu membangun bangunan seperti ini yang tentunya dahulu kala sangat indah. Karena memang tuntutan zaman kala itu dan tuntutan keagamaan sekaligus tuntutan seni keagamaan harus melahirkan bangunan-bangunan yang indah bagi kepentingan masyarakat banyak. Karena dengan keindahan bangunan tersebut ada pamor tertentu dari sang bangunan yang membuat masyarakat tertarik untuk menghargainya. Sobat budaya, dari dalam Candi Pasetran kita bercerita tentang sejarah masa lampau tadi. Salam sobat budaya, terima kasih.